Halo semuanya, balik lagi bersama Pribadi. Di video ini kita kedatangan news lagi. Ini adalah Huawei MateBook D15, tapi untuk varian D15 yang datang kali ini varian yang berbeda dengan MateBook yang sebelumnya kita review ya. Karena untuk D15 ini adalah varian Ryzen 5 3500U. Dan ini merupakan varian MateBook D15 yang pertama dirilis dulu ya. Dan ini aku masih ingat banget harga rilisnya di harga 7.999 juta rupiah. Dan sekarang harganya udah menarik banget. Dan bisa menjadi opsi kalau misalkan kalian punya budget yang terbatas tapi pengen performa yang bisa buat editing. Bahkan ini bisa lebih bagus dibandingkan dengan varian Core i3 generasi 10-nya, khususnya buat kalian yang suka untuk editing. So kita bakal unboxing dulu ya unitnya. Oke, untuk dosebooknya sendiri masih sama persis ya, varian Huawei MateBook yang seri D itu warnanya coklat kayak gini semua. Tapi untuk dosebooknya pastinya ini lebih gede dibandingkan dengan varian D14 yang kemarin kita review. Lebih panjang dan lebih lebar juga. Kemudian untuk kelengkapannya, yang pertama kita pastinya dapetin unitnya ya. Dan untuk unit yang datang kali ini yang warnanya silver, karena memang untuk yang di Indonesia itu varian Huawei MateBook-nya adalah warnanya silver kayak gini. Kalau kita lihat di luar negeri itu ada yang warnanya abu ya untuk D15-nya. Untuk di Indonesia hanya warna silver kayak gini. Ini varian Huawei MateBook D15 yang Ryzen 5-nya adalah full set ya guys ya. Dan untuk chargernya ini juga masih original ya. Chargernya original yang 65 watt, masih ada plastiknya juga. Oke ya, jadi bisa dibilang untuk kelengkapannya ini full set ya. Masih ada dosebooknya, masih ada buku panduan, dan juga ada unitnya. Selanjutnya kita bakal bahas dari segi unitnya dulu. Kita bakal bahas dari segi kemulusannya yang pertama ya. Untuk Huawei MateBook D15 ini di bagian covernya ini masih oke lah ya, masih over mulus. Di bagian dalamnya juga mulus ya. Cuma untuk Huawei MateBook D15 ini tuh ada dent ya, ada bekas kepentoknya di bagian pojok sini. Mungkin kalian nggak terlalu kelihatan ya, nggak terlalu kelihatan di kamera, tapi kalau kalian lihat secara langsung ini kelihatan. Untuk di bagian bawahnya overall cuma ada pemakaian wajar aja, nggak ada lecet-lecet yang parah ya. Jadi bisa dibilang dari segi kemulusannya ini di 95%. Untuk minusnya hanya di bagian samping pojoknya aja yang ada dentnya. Sekali lagi cuma ada dent di sini ya. Untuk yang lainnya masih aman, di bagian keyboardnya juga masih oke, nggak terkelupas. Yang aku suka dari Huawei MateBook D15 ini adalah dari segi layarnya memang ya. Sesuai dengan namanya, Huawei MateBook D15 ini memiliki bentang layar 15,6 inci ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita mau coba nyalakan dulu unitnya. Kita juga bakal cari tahu dari segi fungsi-fungsi dan kenormalannya. Kalau nanti kita udah cek semuanya, kita bakal balik lagi di video ini. Oke, halo semuanya, kita balik lagi di video ini. Dan ini aku udah cek semuanya. Untuk Huawei MateBook D15 ini varian Ryzen 5 3500 ini nggak ada minus sedikit pun ya. Jadi dari segi layarnya ini nggak ada minus, nggak ada dead pixel atau dot pixel. Di bagian yang lecetnya sini ya, ini juga layarnya nggak terkena sama sekali. Jadi memang dari segi layarnya ini nggak ada minus. Dari segi keyboardnya juga ini masih berfungsi dengan baik, nggak ada minus di bagian keyboardnya. Kemudian untuk touchpadnya, klik kanannya masih oke ya, masih enak ya. Jadi untuk overall laptop ini nggak ada minus. Jadi kalau misalkan kalian berminat silahkan bisa langsung diklik linknya di kolom deskripsi. Minusnya hanya di bagian lecetnya aja, di bagian bodinya. Tapi secara fungsi-fungsi ini nggak ada minus sama sekali, masih berfungsi dengan baik. Chargernya juga masih berfungsi. Yang bagus dari Huawei MateBook D15 ini yaitu dari segi dimensinya ya. Ini cocok buat teman-teman yang pengen laptop gede tapi dari segi dimensinya ini tipis. Laptopnya tipis, enak dibawa kemanapun ya. Memiliki bentang layar 15,6 inci dengan resolusi Full HD dan ini udah pakai panel IPS juga. Sama dengan varian D14-nya. Bedanya untuk D15 ini lebih gede. Jadi buat kalian yang suka nonton video, buat editing ringan yang membutuhkan layar lebih gede, layar lebih lebar dan panjang,
kalian bisa ambil varian D15 ini. Untuk bagian prosesor ini udah aku sebutin sebelumnya ya. Ini menggunakan varian Ryzen 5 3500U. Ini merupakan prosesor dari AMD yang memiliki 4 core dan 8 thread. Jadi dari segi core dan threadnya kalian udah bisa nyangka bahwa untuk laptop ini dengan varian Ryzen 5-nya ini lebih oke dibandingkan dengan Core i3 generasi 10-nya. Kalau misalkan kalian pakai untuk rendering, kalian pakai untuk editing dan lain sebagainya. Untuk multitasking dengan thread dan juga core yang lebih banyak juga ini lebih nyaman. Untuk varian RAM-nya ini 8 GB masih sama, kecepatannya 2400 MHz. Dan dari segi varian RAM-nya ini udah dual channel. Tapi sayangnya sama kayak varian D14 atau MacBook X Pro dan lain sebagainya, ini nggak bisa di-upgrade untuk varian RAM-nya. Tapi nggak usah khawatir. Di bagian SSD-nya ini udah pakai SSD NVMe 256 GB dan ini juga ada varian slot memori yang bisa kalian tambahin tanpa melepas varian SSD yang udah ada di laptop ini. Karena memang SSD yang dibenamkan di laptop ini udah kenceng guys, pakainya SSD NVMe. Kemudian yang lainnya untuk di bagian touchpadnya untuk varian D15 juga ini lebih gede ya kalau dibandingkan dengan D14. Jadi ini kalau misal kalian suka ngedit-ngedit ini lebih nyaman kalau kalian pakainya touchpad ya, bukan yang mouse-nya. Yang lainnya sebenarnya masih sama aja, cuma yang pengen aku sampein untuk D15 ini dibandingkan dengan D14-nya dari segi opsi untuk update SSD-nya ini masih ada slotnya, sementara untuk D14-nya nggak ada. Dan kemudian kalau misal kalian perhatikan untuk bezel bagian bawah ini sedikit lebih tipis dibandingkan dengan varian D14-nya ya. Untuk yang lainnya sama persis dari bagian bodinya, build quality-nya, kemudian bahan material yang dipakai ini masih sama-sama solid menggunakan material aluminium. Untuk fitur Huawei Share-nya juga udah dibenamkan di laptop ini, jadi kalian nggak usah khawatir. Lalu untuk harganya berapa bang? Untuk Huawei MateBook D15 varian Ryzen 5 3500U dengan kelengkapan full set, nggak ada minus sedikit pun di bagian fungsi-fungsinya, dan hanya bagian lecet di pojoknya ini aku jual di harga 4,4 jutaan rupiah aja, khusus buat kalian yang nonton video ini ya. Nanti pasti akan aku tautkan linknya di bawah ya, di kolom deskripsi. Kalau kalian minat langsung diklik aja. Kalau misalkan unitnya masih, berarti masih. Kalau misalkan sold ya udah sold ya, udah laku. Oke, untuk pembahasan Huawei MateBook D15 sekian aja ya. Kita bahas singkat-singkat aja. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau punya rekomendasi laptop, silahkan langsung drop aja di kolom komentar. Kalau kalian tertarik juga bisa langsung klik link di kolom deskripsi. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.